Film diawali dengan sebuah mimpi buruk yang dialami oleh seorang mantan pasukan khusus bernama Mickey. Sejak pensiun dari militer, dia mengalami PTSD yang cukup berat akibat kejadian yang dia alami di perang Afghanistan. Mickey pun berandai-andai kalau dia ikutnya perang sarung pasti tidak akan ada trauma seperti sekarang. Setelah pensiun, Mickey fokus menjadi bapak rumah tangga yang baik. Dia memiliki istri bernama Sophia yang selama ini selalu setia walaupun banyak duda yang menggodanya. Mickey dan Sophia dianugerahi dua orang anak yang bernama Jack dan Jen. Kali ini mereka akan berlibur di rumah keluarga Mickey yang berada di tengah-tengah hutan. Sebagai ABG, tentunya Jack dan Jen tidak terlalu menyukai liburan ini karena mereka lebih suka main di Watu Lawang Nganju. Padahal Mickey ingin mendidik mereka menjadi pemandu acara jejak si gundul. Only here. What a dump. Enjoy sleeping in the car. Ketika masuk ke dalam rumah, mereka dikejutkan dengan bau busuk dan makanan yang berserakan. Rupanya, Mickey memang tidak memberitahu adiknya yang tinggal di rumah itu bahwa dia dan keluarganya akan datang. Sebab di tengah hutan tidak ada sinyal telepon. Meskipun rumahnya kotor, tapi Mickey terlihat senang karena rumah tersebut penuh dengan kenangan. Dia dan adiknya yang bernama Noah tinggal di sana selama masa kecilnya. Di sini juga terungkap kalau keluarga Mickey adalah keluarga tentara, mulai dari buyutnya, kakeknya, ayahnya, sampai dengan Mickey. We all served our country. Mendengar cerita ayahnya, Jack pun termotivasi untuk menjadi tentara. Akan tetapi Mickey dan Sophie melarangnya sebab dunia militer itu sangat kejam. Mickey lebih suka kalau Jack jadi PNS di Kamerun. Malam harinya, Mickey meminta agar kedua anaknya menikmati liburan di rumah keluarga ini. Dia juga berjanji untuk liburan selanjutnya, Mickey akan mengajak anak-anaknya nonton Happy Asmara di alun-alun Nganju. I wonder who she learned that from. Keesokan harinya, Mickey dan keluarganya berlatih menembak di pekarangan rumah sambil menunggu Noah pulang. Walaupun Mickey melarang anak-anaknya untuk menjadi tentara, tapi dia tetap mengajarkan mereka caranya membela diri. Namun, berbeda dengan Jack yang terlihat bahagia saat memegang senjata, Jen justru sangat membenci kekerasan. Karena Jen takut sama yang keras-keras, Jen pun tidak mau ikut latihan menembak. Dia juga tiba-tiba marah tidak jelas hingga penyakit asmanya kambuh. Sebagai ibu, Sophia pun meminta Jen untuk tidak banyak mengeluh dan mencoba enjoy seperti adiknya. You can come out and have fun with the rest of us. Malamnya mereka berniat untuk menonton sinetron Hidayah bersama-sama. Tapi entah kenapa TV di rumah itu tidak berfungsi. Dan pada saat Mickey mengecek mesinnya, dia tiba-tiba menemukan dua tas laptop Asus yang mencurigakan. Dan tidak disangka-sangka ternyata isi tas tersebut adalah uang dan bubuk magic. Tidak hanya itu, Jack juga menemukan sesuatu yang mencurigakan di kolong ranjangnya. Mickey pun menarik benda tersebut dan seketika dia langsung terkejoet. Bukan main karena benda yang dia tarik adalah mayat Noah, adik kandungnya sendiri. Pantas saja rumah itu sangat bau busuk dari awal mereka datang. Walaupun sedang bersedih, tapi Mickey terpaksa harus membawa keluarganya pergi dari sana. Dia sangat yakin ada penjahat berbahaya di sekitar hutan. Namun saat mereka hendak pergi, tiba-tiba ada mobil yang mendekat. Alhasil, Mickey pun menyuruh semuanya untuk masuk kembali dan mengunci pintu rapat-rapat. Pagi harinya situasi sudah terpantau aman, tapi tidak berselang lama ada sebuah mobil yang mendekat ke rumah itu. Mickey pun keluar sambil menodongkan shotgunnya dan ternyata dua orang yang berada di mobil tersebut adalah rekan lama Mickey saat masih berada di pasukan khusus. Mereka adalah Franco alias Paijo dan yang rambutnya gondrong buri adalah Ken, tidak pakai tot atau yang lebih sering dikenal dengan nama Samidi. How you been, Kane? Tanpa banyak basa-basi, Mickey pun bertanya kenapa Samidi dan Paijo tega membunuh Noah. Samidi pun mengatakan kalau Noah berniat untuk menguasai uang dan narkoboynya sendirian. Diketahui bahwa Noah adalah salah satu tentara bayaran yang tergabung dalam pasukan Samidi. Mereka baru saja mencari uang dan narkoboy itu dari suatu tempat. Mendengar itu, tentu saja Mickey sangat murka. Hal ini mengingatkan dia kepada para tentara yang suka malakin pemilik warteg dengan alasan pajak negara. Dia pun langsung mengusir dua jamet itu dan di sini Samidi dan Paijo tidak berani melawan Mickey karena mereka tahu Mickey adalah anggota pasukan elit terbaik, terbrutal, dan tidak punya rasa ampun pada masanya. Come on. Samidi lalu menyuruh Paijo untuk memanggil pasukannya yang merupakan tentara Metal Slug agar bisa mengalahkan kebrutalan Mickey. Sementara itu, Mickey memutuskan untuk mencari tempat persembunyian di dalam hutan karena mobilnya telah dimodif menjadi Tamiya oleh antek-anteknya Samidi.
Mereka lalu berjalan melewati sungai untuk mencari tempat yang aman. Di waktu yang bersamaan, Samidi dan pasukannya mengepung rumah Mickey. Akan tetapi mereka tidak menemukan Mickey dan keluarganya. Selain itu, mereka juga kehilangan uang dan narkoboy yang ternyata dibawa pergi oleh Mickey. Samidi pun terlihat sangat ketar-ketir, apalagi dia sudah berjanji kepada orang yang mau membeli bubuk magic darinya. We're running on schedule. Di sisi lain, Mickey meminta keluarganya untuk berlindung di sebuah lembah. Dia lantas menyembunyikan tas milik Samidi dengan cara menutupi tas tersebut dengan daun-daunan termasuk daun telinga, kemudian mengintai para jamet dari kejauhan. Di sana, Samidi menyuruh anggotanya untuk memburu dan membunuh Mickey dan serta keluarganya. Akan tetapi ada satu anggota yang meremehkan kekuatan Mickey. Dia tidak tahu kalau Mickey bisa membantai puluhan orang hanya dengan tangan kosong. Tidak hanya meremehkan Mickey, anggota satu ini juga menyalahkan Samidi yang tidak bisa menjaga barangnya dengan baik. Samidi yang murka pun langsung menodongnya dengan pistol. Awalnya para tentara ini menganggap Samidi sedang bercanda, tapi tiba-tiba Samidi memberi aba-aba kepada Paijo untuk menghabisi anggota yang tengil tersebut. Melihat kejadian itu, anggota yang lain pun langsung ketakutan dan tidak berani menyepelekan perintah Samidi. Mereka lalu berbagi tugas dan mulai memburu Mickey. The rest of you move out. Di lain pihak, Mickey kembali ke lembah lalu meminta Sophia untuk menjaga anak-anaknya karena Sophia juga lumayan OP dalam hal persenjataan. Sementara itu, Mickey sendiri akan membunuh pasukan Samidi satu persatu. Setelah mencari cukup lama, akhirnya dia menemukan satu jamet di tengah hutan. Jamet itu pun langsung menghubungi Samidi karena dia merasakan ada yang janggal di sekitarnya. Belum selesai bicara, tiba-tiba dia disergap oleh Mickey dan dibunuh dengan tusukan pisau yang bertubi-tubi. Kemudian Mickey mengambil radio komunikasi milik si jamet untuk memberi peringatan kepada Samidi bahwa dia akan menghabisinya dan seluruh pasukannya. Samidi yang ketakutan pun berusaha menenangkan diri dengan menceritakan kematian Noah kepada Mickey. Namun Mickey tidak mau mendengarkannya agar emosinya tetap terjaga. Run. Run. Di waktu yang sama, Sophia sedang menceritakan kenapa ayahnya menjadi pasukan khusus waktu itu. Dan ternyata Mickey telah dididik sejak kecil untuk menjadi pasukan khusus terbaik di Amerika. Padahal cita-cita Mickey yang sebenarnya adalah ingin membuka cabang rumah makan Padang. Selagi mereka bercerita, pasukan Samidi mulai mendekat ke arah lembah. Bahkan salah satu dari mereka menemukan inhaler asma milik Jane yang terjatuh di tengah hutan. Beberapa saat kemudian, Jack terlihat sudah muak dan ingin ikut membrutal bersama ayahnya. Dia mengambil senapan milik ibunya secara paksa karena dia ingin menjadi laki-laki sejati seperti yang ada di iklan Elmen. Namun Mickey yang baru saja kembali langsung melarang Jack. Terlebih lagi, dia masih belum bisa menembak dengan baik. Touch his rifle again. Here, drink some water. Mickey lalu memberitahu Sophia bahwa dia telah menghabisi salah satu anggota Samidi dan sekarang mereka masih berjumlah 10 orang. Jadi mau tidak mau, Sophia dan kedua anaknya harus bertahan di lembah sampai Mickey membantai semua jamet yang ada. Malam harinya, Mickey dan keluarganya beristirahat sejenak. Saat dia sedang tidur, radio komunikasinya tiba-tiba berbunyi. Anthony. Rupanya, Samidi ingin bernegosiasi dengan Mickey. Di sini, Samidi hanya ingin mengambil barangnya lalu pergi dan tidak akan mengusik keluarganya lagi. Akan tetapi, Mickey tidak percaya dengan bacotannya, apalagi dia telah menghabisi Noah. Mendengar perkataan Mickey, Samidi pun langsung emosi jiwa dan kembali mengungkit masa lalunya saat perang. Waktu itu, dia dan Noah adalah bawahan sekaligus murid terbaik Mickey. Tapi kemudian ada sebuah masalah yang membuat pasukan mereka terpecah. Mickey pun tidak mau mengingat masa lalu. Dia hanya ingin balas dendam dan menghabisi si Samidi. Created you. And now I'm gonna kill you. Setelah itu, Mickey dihampiri oleh Sophia yang penasaran dengan masa lalu suaminya. Selama ini, dia tidak pernah tahu kalau Mickey memendam trauma yang sangat berat. Pada akhirnya, dia pun bercerita kepada istrinya bahwa dia merasa berdosa karena telah membunuh warga sipil ketika perang di Afghanistan bersama Samidi, Paijo, dan Noah. Mendengar cerita tersebut membuat Sophia prihatin dan langsung menenangkan suaminya. Just go away. I love you. Ketika larut malam, Mickey meminta Sophia untuk beristirahat lagi, sedangkan dia akan memburu anak buah Samidi. Di tengah hutan ada seorang jamet yang sedang mencari Mickey sendirian, dan itu adalah sebuah kesalahan besar karena Mickey bukan orang yang bisa dikalahkan oleh satu orang. Dan benar saja, ternyata Mickey sudah berada di belakangnya. Tanpa basa-basi, Mickey pun langsung menghajarnya dan merampas senjatanya. Namun, si jamet malah meremehkan Mickey yang bertubuh pendek. Mickey pun membalas ejekan itu dengan kebrutalan yang tiada tara. Dia menghabisinya dengan membabi buta tanpa memberikan kesempatan untuk menyerang. Tapi di waktu yang sama, penyakit asma Jen tiba-tiba kambuh, sedangkan inhalernya hilang di tengah hutan. Karena panik, Jack pun segera mengambil senjata dan kembali ke rumah untuk mengambil inhaler cadangan agar kakaknya bisa bernapas dengan normal lagi. Slow down.
Keesokan harinya, Samidi CS dikejutkan dengan pemandangan yang sangat brutal di mana salah satu anggota mereka telah tewas dengan goresan darah bertuliskan angka 9 di dadanya. Samidi pun langsung memasang nomor togel dan menduga kalau itu adalah peringatan dari Mickey bahwa jumlah mereka tinggal 9 orang lagi. Then there were 9. Di sisi lain, Mickey kembali dihantui oleh masa lalunya yang kelam di mana pasukannya membunuh warga sipil yang tak bersalah. Dia pun berusaha membujuk mereka agar berhenti membunuh, tapi tidak ada yang mau mendengarkannya termasuk Samidi dan Paijo. Bahkan Noah yang merupakan adik kandungnya sendiri tidak mau menuruti perintah Mickey. Hingga akhirnya Mickey dianggap sebagai pengkhianat dan sejak saat itu Mickey sangat membenci dunia militer karena tidak manusiawi. Dia juga tidak melihat perbedaan antara rekan-rekannya dengan tentara yang suka menculik aktivis. Setelah dihantui masa lalunya yang kelam tersebut, Mickey justru semakin termotivasi untuk menghabisi para tentara bayaran itu. Singkat cerita, Mickey menemukan seorang jamet yang sedang mencarinya di dalam hutan. Tanpa ampun, dia langsung menghajarnya dengan sangat brutal. Tapi ternyata jamet satu ini memiliki kemampuan bela diri yang lumayan bagus karena pernah berguru ke Kang Yayan Ruhian. Jadi tidak heran kalau cara gelutnya mirip dengan Mad Dog. Meskipun sempat kewalahan, tapi Mickey mampu membalikan keadaan dengan menancapkan pisau di paha jamet tersebut. Saat Mickey hendak membunuhnya, tiba-tiba ada anak buah Samidi yang datang sambil menodongkan senapannya. Mickey pun menjadikan si jamet sebagai perisai untuk menghindari serangan. Sialnya, Mickey tetap terkena tembakan di bagian pinggang. Tapi meskipun begitu, dia tetap bisa membalas serangan hingga baku tembak pun terjadi. Tidak cukup dengan adu senjata, mereka juga akhirnya berduel dengan tangan kosong. Dan yang tidak disangka, wanita itu cukup membuat Mickey kewalahan. Tapi sebagai mantan veteran perang paling berbahaya, Mickey selalu mampu mengalahkan musuhnya. Dan kali ini dia mengalahkan lawannya dengan mendorong tubuh wanita itu ke ranting pohon yang runcing hingga perutnya bocor dan tidak bisa ditambal pakai no drop. Tidak berselang lama, Samidi CS menemukan mayat si wanita. Mereka pun semakin ketar-ketir dan merasa dipermainkan. Di sisi lain, Mickey terlihat sedang mengobati luka bacok di perutnya. Lah, kalau orang normal mah seharusnya dia sudah mati karena kehabisan darah. Keesokan harinya, Sophia dan Jane keluar dari lembah untuk mencari Jack. Mereka khawatir kalau Jack ditangkap oleh Samidi CS. Beruntung Jack bertemu dengan ayahnya di tengah hutan. Mereka lalu berpencar untuk mengecoh anak buah Samidi. Jack berlari ke arah rumah sedangkan Mickey menggiring salah satu jamet ke tepi sungai. Di saat jamet itu sedang kebingungan mencarinya, Mickey diam-diam cosplay menjadi buaya lalu keluar dari dalam sungai dan menyerangnya dari belakang sambil teriak, "Kalau aku chat kamu gini, ada yang marah enggak?" Lah, sungguh buaya. Sialnya, tentara bayaran satu ini cukup gesit dan bisa menangkis serangan Mickey. Dia lantas meminta Mickey untuk menyerahkan uang dan narkoboy milik Samidi. Namun daripada menyerahkan barang haram tersebut, Mickey lebih suka berbaku hantam. Tapi secara mengejutkan, tentara bayaran ini mampu menjatuhkan Mickey berkali-kali dan hampir membunuhnya dengan cara menenggelamkan kepala Mickey ke dalam air sungai. Tapi untungnya Mickey mampu membalikan keadaan dan langsung menghabisi jamet ini dengan satu tembakan. Bersamaan dengan itu, Jack menggiring salah satu anak buah Samidi ke sebuah bangunan kosong sembari menunggu kedatangan sang ayah. Sayangnya Jack berhasil ditemukan oleh si jamet dan Mikey datang terlambat. Alhasil tentara bayaran itu pun berhasil menjadikan Jack sandra sehingga Mikey terpaksa harus menurunkan senjatanya. Namun ketika si jamet mulai menggunakan kekerasan kepada Jack, Mickey langsung mengheadshotnya saat itu juga. Di sisi lain, salah satu anak buah Samidi berhasil menemukan Sophia dan Jane. Anehnya, tentara ini tidak bersikap sama sekali. Dia bahkan mengembalikan inhaler milik Jane yang dia temukan di tengah hutan. Dia juga meminta kepada mereka secara baik-baik untuk ikut bersamanya ke rumah keluarga Mickey. Di sana, Samidi langsung menghubungi Mickey dan mengatakan kalau anak dan istrinya sudah dia tangkap. Dia mengancam akan membunuh mereka kalau Mickey tidak mau menyerahkan barang haramnya. Di lain pihak, anak buah Samidi yang baik tadi terlihat sudah muak. Dia berusaha menghentikan ulah Samidi
yang tidak manusiawi. Hal tersebut pun dianggap sebagai pengkhianatan dan Samidi langsung membunuhnya tanpa basa-basi. Dia kemudian menyuruh Paijo untuk membunuh Sophia secara perlahan agar dia merasa tersiksa sebelum tewas. Sementara itu, Samidi memperihik-ihik Jen sambil menatap mayat Noah. Sungguh kelakuan yang sangat edan. Di waktu yang sama, Mickey meyakinkan Jake bahwa dia bisa bertahan dari semua kekacauan ini. Setelah itu, dia menghabisi 2 anak buah Samidi yang ditugaskan untuk menjaga area luar rumah. Tapi yang membuat saya terkagum-kagum adalah Mickey membunuh mereka hanya dengan 2 gerakan saja. Selanjutnya, Mickey menembakkan pistol untuk memberi peringatan kepada Samidi. Dan sekarang, Samidi hanya bisa mengandalkan Paijo karena semua anak buahnya telah dibantai oleh Mickey. 2 jamet itu lalu menyeret Sophia dan Jen keluar dari rumah. Mickey lalu bernegosiasi dengan Samidi. Dia berjanji akan menyerahkan barang haramnya asalkan si jamet mau melepaskan keluarganya. Akan tetapi, Samidi hanya mau melepaskan 1 orang saja. Jadi mau tak mau, Mickey harus memilih antara Sophia dan Jen. Dengan berat hati, dia pun memilih Sophia. Dia lantas menyuruh istrinya untuk pergi sejauh mungkin, sedangkan dia akan mencari cara untuk menyelamatkan Jen. Go. Paijo kemudian memaksa Mickey untuk menunjukkan lokasi barang haramnya, sedangkan Samidi akan menunggunya di rumah sambil mengawasi Jen. Singkat cerita, Mickey pun akhirnya menyerahkan barang haram tersebut. Namun sebelum itu, dia ingin berduel terlebih dahulu dengan Paijo. Sejak pensiun, dia selalu ingin menghabisi Paijo yang dulu menghasut pasukannya untuk membantai warga sipil. Pergelutan ini pun berlangsung dengan sangat epik karena keduanya sama-sama pernah jadi pasukan elit. Untuk menghemat tenaganya, Mickey pun pura-pura terjatuh. Lalu ketika Paijo mendekat, dia langsung menusuk kakinya dengan pisau, kemudian menghabisinya dengan 1 pukulan yang sangat keras. Tapi saat Paijo sudah tewas, Mickey masih menginjak-injak wajahnya hingga hancur. Mamam. Di sisi lain, Jen juga melakukan trik yang sama seperti ayahnya. Dia pura-pura menggoda Samidi agar dia lengah karena dia tahu jamet itu gampang engas. Ketika Samidi sedang lengah, Jen langsung mendorongnya dan kabur secepat mungkin. Saat Samidi mengejarnya, Mickey melihat dari kejauhan. Dia pun segera menyusul untuk menyelamatkan Jen. Tapi sayangnya Samidi berhasil menangkap Jen terlebih dahulu sehingga Mickey terpaksa menurunkan senjatanya. Kemudian mereka berdua pun berduel dengan sengit. Namun karena luka di tubuhnya terlalu banyak, Mikey terlihat cukup kewalahan. Dia bahkan tidak bisa menyerang Samidi sama sekali karena Samidi memukulinya secara bertubi-tubi. Saat Mickey terkapar di tanah, Samidi mengambil senjata untuk menghabisinya. Tapi tiba-tiba Sophia menembak Samidi dari jarak jauh. Ternyata di balik suami yang hebat ada istri yang kuat. Melihat itu, Mickey pun langsung mencabut nyawa Samidi dengan mengkretek abal-abal kepalanya. Di akhir film, Mickey kembali berkumpul dengan keluarganya untuk memakamkan jasad Noah di belakang rumah. Meskipun Noah pernah menjadi jamet, tapi Mickey tetap menganggapnya sebagai adik. Dan sekarang, Noah bisa pergi dengan damai karena dendamnya sudah terbalaskan. Lalu, film pun tamat dengan happy ending. Dari film ini kita belajar bahwa seburuk apapun keluarga kita, mereka tetap memiliki rasa sayang walaupun hanya sebesar upil. Dan juga setinggi apapun pangkat dan jabatan kalian, jangan semena-mena dengan orang yang lebih lemah. Apalagi sampai semena-mena waka-waka. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi mewakili orang yang masih suka nyabun, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.